Hei, apa ini? Mari kita mendekat. Bagus, apakah? Itu dia? Penduduk lokal punya masalah dengan mereka. Mereka menculik seseorang dari korps pertambangan untuk bernegosiasi dengannya. Sepertinya kita tidak bisa pergi dari sini. Apalagi mencari batu rubi kualitas terbaik. Untungnya saya punya koneksi. Saya bisa mengeluarkanmu. Ketika kita menyerahkan wanita itu kepada mereka, Mereka ingin menyerahkan saya. Apa kamu sudah bangun? Jangan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan seorang gadis dengan pisau? Selain itu, bagaimana kamu bisa memperlakukan orang yang menyelamatkan hidupmu seperti ini? Apakah kamu masih ingin mempertahankan lenganmu? Tidakkah kamu akan menyerahkan saya kepada para penambang? Dengar itu ide yang buruk. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika saya ingin melakukan sesuatu padamu, apakah kamu masih akan berdiri di sini tanpa kehilangan bagian tubuhmu? Percaya atau tidak? Selama kita tidak bisa keluar dari hutan hujan ini, kita semua terjebak di sini. Plus kamu baru saja mendengar setengah dari pembicaraan saya dengan Barry. Kami masih punya rencana. Jika kita melewati hutan hujan ini kita bisa menghindari tambang nomor 1. Kita akan bermalam di sini. Kita bisa mencapai kota besok pagi. Benarkah? Jika kamu mau percaya pada kami, masuklah ke mobil. Jika kamu belum siap, kamu bisa berjalan sendiri. Kamu harus tahu bahwa hanya orang pintar yang tahu apa yang terbaik untuknya. Saya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Juga jangan main-main dengan benda berbahaya itu lain kali. Lebih aman bersama saya. Bagus. Apakah kamu butuh bantuan saya untuk membalikan lenganmu ke tempatnya? Tidak perlu. Saya bisa memegangnya saja. Bagus. kami tidak punya banyak air bersih atau kaleng. Alhamdulillah kita punya bir. Nona mau minum? Silakan saja. Saya tidak minum alkohol. Tidak ada pemabuk dari bar di sini. Minum sedikit. Bisa membantu menghangatkan badan di malam hari. Apakah pola pikir defensifmu perlu sehati-hati itu? Kamu tidak mau kami bantu memasangkan lenganmu, atau minum bir untuk menghangatkan badan tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau dibantu, tapi saya memberitahumu ini, ketika waktunya tiba, jangan mengeluh tidak bisa berjalan karena lenganmu terlalu sakit. Tidak ada yang akan menggendongmu, bisakah? Kamu membantu saya memasangkan lengan saya? Apa? Kamu tidak khawatir lagi kalau saya orang jahat? Untuk keluar dari hutan hujan ini, saya hanya bisa mempercayaimu. Jadi kamu harus minum dulu nanti. Akan sangat sakit kamu. Harus mati rasa dulu. Perpustakaan Hai Feng?
Apakah kamu juga tahu perpustakaan Heifeng? Itu perpustakaan tua di Shanghai. Apakah kamu dari Shanghai? Dari kampung halamanmu, kemarilah berikan lenganmu. Bagus, coba gerakan masih. Terasa sakit sedikit. Tapi sepertinya lebih baik. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan minuman enak ini. Silakan saja bersulang untuk keberanianmu. Salam. Bagaimana bisa alkohol kuat ini dianggap minuman enak? Kalau saya mau keluar, saya harus mengandalkan diri sendiri. Bajingan. Jangan bicara apa-apa kamu. Harus pergi dulu. Saya akan membebaskan kakimu dulu. Bukankah kamu benar-benar ingin kabur? Mengapa kamu ingin saya pergi begitu cepat? Saya hanya tidak ingin menyeret orang lain ke dalam ini. Jocelyn, kamu tidak hanya keras kepala tapi juga berpikir buruk tentang semua orang. Tapi kamu baru saja menunjukkan bahwa kamu memiliki hati nurani yang sesungguhnya. Apakah kamu memuji atau mencaci saya?
Polisi setempat mengatakan, situasi sekarang sudah terkendali. Semua karyawan perusahaan kita sudah dievakuasi dengan aman, tapi keberadaan Jocelyn tidak diketahui. Polisi bilang, mereka tidak menutup kemungkinan bahwa dia sudah diculik oleh geng lokal. Bagus, pergi dan istirahat dulu. Selamat datang ke Kedutaan Cina. Kita Bisa lewat sini kita. Tidak akan bertemu ular lagi. Tapi ini agak sulit. Bukan cuma agak. Lereng di sini terlihat sangat sulit untuk didaki. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu. Apa yang kamu lakukan? Aku bantu kamu mengikat tali sepatumu. Tali sepatuku baik-baik saja. Kenapa kamu melakukannya lagi? Ini ritual sebelum masuk hutan hujan. Apa saja ritualnya? Tidakkah kamu tahu bahwa di beberapa tempat, ketika seorang pria mengikat sepatu seorang wanita, itu seharusnya merupakan lamaran pernikahan? Dengan cara ini aku bisa menangkapmu. Dan kamu tidak bisa melarikan diri. Apa kamu berbicara omong kosong lagi dengan serius? Tahu itu tidak akan menahanku. Tapi jalur di hutan hujan sulit untuk dilalui. Lenganmu masih terluka. Jadi, aku mengikat tali sepatumu dengan benar sebagai pencegahan. Cara kamu mengikatnya sangat aneh. Ya, dengan cara ini tali sepatumu tidak akan lepas. Karena bahaya bisa terjadi kapan saja di hutan hujan. Jadi langkah pertama untuk mencegah bahaya adalah memastikan tidak ada titik lemah di kakimu. Untuk sisa perjalanan aku bisa membantumu. Berikan tanganmu. Aku akan memberitahumu kabar baik. Kamu tahu apa itu? Itu adalah pohon kehidupan, simbol harapan. Mampu melihat pohon ini dalam situasi kita sekarang. Adalah pertanda baik, Jocelyn. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari hutan hujan ini. Apa itu? Itu milikmu, terima kasih telah memberiku harapan. Apa kamu berpikir untuk menanamnya dengan daun? Bagaimana menurutmu ini? Kamu bisa mempertimbangkan. Pergi kencan atau makan malam. Bersama saat kita kembali. Bagaimana dengan itu? Kita sudah seperti ini. Apakah kamu masih ingin kencan? Aku bisa melihat api dan kilauan batu permata yang diasah di dirimu. Bagus, mari kita terus maju. Ada lebih banyak tempat di masa depan yang pasti akan kamu sukai.
Kenapa kamu tidak turun? Tidak ada ular atau ikan predator di sini. Turun dan bersihkan, asalkan kamu tidak takut padaku. Kalau itu orang lain, aku akan khawatir. Tapi setelah semua yang terjadi, aku percaya padamu 100%. Kenapa kamu tidak turun? Tidak ada ular atau ikan predator. Kamu bisa turun untuk membersihkan, asalkan kamu tidak takut padaku. Aku akan khawatir jika itu orang lain. Tapi setelah semua yang terjadi aku percaya padamu 100%. Sepertinya aku harus menerima pujianmu. Sebagai pria baik, aku akan terlalu malu untuk melakukan apapun padamu setelah apa yang kamu katakan. Aku hanya bisa memperlakukanmu seperti pria terhormat. James, apa sebenarnya pekerjaanmu? Kenapa kamu begitu berpengetahuan? Kamu bisa menganggapku sebagai ahli bertahan hidup di alam liar sekarang. Ketika aku menemukan pekerjaan baru, aku akan memberitahumu. Dari yang aku dengar dari percakapanmu dengan Bali, apakah kamu mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke sini menemukan Ruby? Bisakah bisnismu ada hubungannya dengan perhiasan? Bisakah kita tidak membicarakan pekerjaan kita? Aku hampir selesai. Kamu bisa turun untuk membersihkan. Aku akan menjauh sebentar. Jangan khawatir. Hei, aku menunggu. Kamu akan segera, bukan? Aku takut kalau ada. Selama kamu tidak khawatir tentang aku pindah setelah selesai membersihkan, aku akan di sini sepanjang waktu. Hati-hati di perjalananmu ke atas. Aku membantumu memperbaiki dislokasimu sebagai keadaan darurat. Itu tidak berjalan sempurna. Terima kasih telah menyelamatkanku. Dibandingkan pertama kali aku bertemu denganmu, kamu sekarang benar-benar berbeda. Bisakah aku menganggapnya sebagai pujian? Jangan pernah berpikir untuk menggunakan beberapa kata untuk menyingkirkanku. Bagaimana jika kita membicarakan sesuatu yang lebih penting? Ayo kita berkencan atau semacamnya ketika kita kembali, Jocelyn. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai persetujuan, Jocelyn. Apakah kamu ketakutan dan lari lagi? Jika kamu masih tidak mengatakan apa-apa, aku akan kembali. Jocelyn. Ada apa, Jocelyn? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu demam? Maaf, aku telah menjadi beban bagimu. Kita menyia-nyiakan 1 hari lagi. Apa yang kamu katakan? Hal paling penting sekarang adalah untuk mengobati penyakitmu. Tapi semua obatku tertinggal di mobil. Jika kamu tidak minum obat penurun panas, akan sulit bagimu untuk sembuh. Suhu di sini berfluktuasi sangat besar. Dan perubahan ini terjadi dengan cepat. Ini sangat berbahaya. Aku Tidak bisa bergerak lagi dan jalan ini sudah cukup sulit untuk dilalui.
Jika kamu membawaku bersamamu, aku akan menjadi beban. Aku takut kamu juga tidak akan bisa keluar. Bagaimana jika... Kamu ingin aku pergi sendirian lagi? Kamu tahu aku tidak akan setuju. Kamu perlu mendapatkan bantuan. Temukan orang untuk menyelamatkanku. Kamu tidak seharusnya menyia-nyiakan semua energimu padaku. Jadi mari kita lakukan ini. Aku akan meninggalkan kota ini di sini. Ini akan memakan waktu sekitar 1 hari untuk keluar dari sini. Jika tidak ada yang terjadi, aku akan menemukan seseorang untuk menyelamatkanmu dalam 2 hari. Tidak. Ini sudah kotak terakhir. Kamu butuh energi, simpanlah. Jangan khawatir, aku pasti akan mencari bantuan. Tapi aku butuh ciuman keberuntungan. Ah, aku hanya bercanda. Harus kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu. James, kamu harus kembali dengan selamat. Jocelyn, tunggu aku. Takut aku tidak bisa menunggu sampai kamu kembali.
James. Zhao Jie. Kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku akan memanggil dokter tidak. Perlu aku baik-baik saja. Di mana tempat ini? Ini rumah sakit di Thailand. Sangat aman. Dokter bilang, kamu mengalami infeksi bakteri yang parah. Karena kecemasan dan kelelahan yang berlebihan aku. Sampai pingsan selama beberapa hari. Orang yang menyelamatkanku dari hutan hujan. Di mana dia? Aku. Mendengar tentang seorang pria Tiongkok yang meminta bantuan dari penduduk setempat. Setelah memberitahu orang lain di mana kamu berada dan dibawa ke rumah sakit aku. Belum bertemu dengannya. Nanti aku akan menanyakan tentangmu. Oh ya. Karena kejadian serius seperti ini perusahaan sudah memesan tiket pulang ke Shanghai. Kita bisa berangkat dalam 2 hari. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Apakah ini Xiao Jie? Serius. Xiao Jie. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku sangat ketakutan hampir saja terkena serangan jantung. Selama 2 hari terakhir. Ibumu tidak bisa melihat video kamu. Tapi dia bahkan tidak tidur. Pulang cepat Xiao Jie. Jaga dirimu pulang cepat. Jangan khawatir kakek. Setidaknya aku tahu kau aman sekarang. James, apakah aku akan bisa bertemu denganmu lagi? Jocelyn, bagaimana kabarmu sekarang? Sudah waktunya makan, sudah waktunya makan. Xiao Jia berhenti melakukan hal-hal ini. Kau baru saja kembali, istirahatlah. Jangan masak terlalu banyak, hidangan itu melelahkan untukmu. Cepatlah datang, mari makan. Saudara, sudah waktunya makan. Bagus. Hidangan terakhir nasi 8 harta. Sangat lezat. Aku sendiri yang mengaduk pasta kacang merah. Tidak terlalu manis, kau tidak akan gemuk meskipun makan sedikit lebih banyak. Apa kau membicarakanku? Tidak, dia membicarakanku. Aku punya gula darah tinggi. Apa kau lagi-lagi membelanya? Aku sedang mencoba memenangkan hati bibiku. Kakek aku telah membuat kalian semua khawatir tentangku kali ini. Sebenarnya ketika menyangkut pekerjaan. Keluarga kita benar-benar menggabakan keselamatan mereka. Lihat sepupuku dulu. Dan aku juga. Kita semua sama ketika menyangkut pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan hanyalah pekerjaan. Kau hanyalah seorang pekerja. Mengapa kau perlu bersusah payah seperti ini? Kuncinya adalah tahu bagaimana merawat diri sendiri. Oke. Bagus bahwa kau kembali dengan selamat. Mengapa kau harus pergi ke tempat yang berbahaya seperti itu? Aku tidak ingin kau mengalami terlalu banyak kesulitan. Kakek itu sama sekali tidak sulit bagiku. Dengan semua cintamu padaku, mengapa aku merasa sakit?
Kemarilah makan lebih banyak. Ibu silakan makan dulu. Kau bisa melihatnya nanti. Gambarnya sangat indah. Apa ini? Biarkan aku melihatnya. Apa ini desainmu? Ini tugas desain baruku untuk pekerjaan spekulatif desain interior. musim Musim panas baru. Bibi, bagaimana menurutmu? Aku pikir Pendapangan pertama tampak sangat menarik. Namun jika kulihat dengan cermat, saya merasa bahwa bahan dan desainnya tak tercampur dengan baik. Lihat, karena saya pikir untuk perhiasan tradisional di Tiongkok, gaya cenderung lebih halus dan anggun. Namun berlian adalah material yang terlalu keras untuk dibuat menjadi perhiasan. Jadi saya pikir ini tak mudah menggabungkan keduanya. Betul kan, Paman? Kamu ada benarnya. Saya juga merasa ini masalah. Sebenarnya aku sudah melihat banyak desain. Aku tetap merasa bahwa tarian kupu-kupu buatan Wuxia Oxi tahun itu adalah cara terbaik untuk mengintegrasikan berlian ke dalam gaya Tiongkok. Ini. Jojo, ayo makan. Ayo makan makan. Ini dia untuk. Aku ini milikku. Aku hanya ingin menunjukkan ini pada kakek. Yoyo ini milikku. Ini milikku. Aku cuma mau lihat sebentar. Kalian semua orang jahat. Kalian semua orang jahat. Yoyo. Yoyo. Orang jahat. Orang jahat. Yoyo. Yoyo. Sepupuku. Barangku dicuri. Kalian semua orang jahat. Bocah nakal, akhirnya kamu kembali. Kemarilah. Biarkan aku melihat mukamu. Masih tetap tampan luar biasa. Apa maumu? Jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu apa yang aku inginkan. Aku akan memberikannya padamu. Aku berikan ini padamu. Kontrak agensi untuk tambang Ruby Astor di Asia Tenggara. Indah. Mulai sekarang, Rui Hua akan memiliki pasokan permata yang stabil. Ini adalah langkah pertama dalam serangan balik oleh kelompok persiapan kita. Apa itu? Bagaimana dengan langkah kedua? Apa langkah kedua? Apa yang terjadi? Kamu tidak bisa kehilangan dia, kan? Potongan yang sangat berharga. Ini adalah sesuatu yang penting bagi kita untuk meyakinkan Wuxia Oxi bekerja sama dengan kita. Bajingan. Biar aku kasih tahu, untuk mendapatkan ruby merah ini, aku hampir berakhir di tempat itu. Aku melakukannya dengan baik. Aku melakukan semua yang kamu minta. Bagaimana denganmu? Wuxia Oxi sudah kembali. Tapi dia sekarang bermain Tai Chi, menunda-nunda, denganku sepertinya. Hal-hal itu sangat sulit. Bagimu untuk bermain Liu Bei merekrut bantuan. Legenda tentang Bagaimana dia bisa menemukan mendapatkan kunjungan skill untuk yang Zhuge semudah itu? Lagi pula, kita bukan satu-satunya yang mencoba. Ibu tirimu Mo Xiun telah menguasai lebih dari 8 dari darah dan daging perusahaan. Lagi pula nenekku sekarang banyak memikirkannya. Jika kita tidak mencapai hasil yang luar biasa, kurasa aku tidak perlu repot menjadi khalifah. Aku mengerti. Kalau tidak, aku tidak akan kembali untuk membantumu. Kalau bukan karena Mo Xiun, ibuku tidak akan pergi di usia muda seperti itu. Aku juga tidak akan dituduh secara palsu. Dan harus pergi ke luar negeri untuk belajar. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menerima ketidakadilan ini. Itu sebabnya aku membantumu. Aku juga membantu diriku sendiri. Aku memutuskan untuk mengubah strategi. Kita akan melewati putrinya, Zhao Hui. Dia sudah setuju untuk bertemu dan berbicara dengan kita. Kamu akan ikut denganku saat waktunya tiba. Baik. Ayo pergi. Aku akan memberimu hadiah untuk menyambutmu kembali. Mungkin lain kali. Aku ingin pergi ke toko lama di Jalan Timur. Apakah ibumu sudah tidur? Dia sudah tidur. Sangat aneh dia. Awalnya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba menjadi tidak bahagia? Aku belum pernah. Kamu punya amarah sebesar ini sebelumnya. Di masa depan, jangan sebut nama Wuxia Oxi di rumah lagi. Mengapa?
Apa ada masalah? Apa dia ada hubungannya dengan keluarga kita? Tidak. Apapun itu, dengarkan saja apa yang aku katakan baik. Bibi ibuku. Tak pernah seperti ini di masa lalu. Aku tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Apa ini ada hubungannya dengan Wu Xiaoxi? Tidak. Tak ada hubungannya dengannya, jangan tebak-tebak sembarangan. Oh iya paman. Aku harus periksa toko siang ini. Lakukan sendiri. Xiao Jie sudah membuatmu khawatir lagi. Lihat kita satu keluarga. Kenapa harus khawatir? Aku pergi dulu. Sampaikan salam untuk Bibi tidak. Perlu itu istirahatlah lebih awal. Aku keluar. Serahkan dirimu padaku. Kakek. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Menyembunyikan sesuatu darimu? Sejak kapan aku menyembunyikan sesuatu darimu? Berhenti menebak-nebak sembarangan. Kak Lin, bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Lihat sendiri. Kita hanya punya satu transaksi sepanjang pagi ini lingkungan. Bisnis sudah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Semua toko lain mencoba mengikuti tren mode terbaru. Tapi Rui Hua masih punya 3 barang lama yang sama. Kami tak bisa mengikuti tren mode cincin emas, gelang emas, dan kalung emas. Kami tak bisa mengikuti tren mode. Bisnis lebih baik ketika ibumu masih ada. Hei pemuda tampan, apa yang ingin kamu beli? Aku ingin membeli hadiah untuk ibuku. Hari ini ulang tahunnya. Kami sudah sepakat untuk PRJ kita mani, Buran. Naik komedi putar untuk merayakan ulang tahunnya. Ah Ci, aku sangat minta maaf. Saya sangat sibuk sampai lupa. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan membantu ibu mengingatnya. Ini uang jajanku. Pilihlah apa yang kamu suka. Aku yang akan bayar. Dasar anak bodoh. Ibu tidak butuh uangmu untuk membeli hadiah. Kenapa kita tidak lakukan ini? Kamu bisa memberiku ciuman dan kita anggap itu hadiah darimu. Bagus. Kemarilah. Anak baik. Tunggu sebentar, lihat. Dulu. Aku tahu Ci kecil paling suka pusaran air. Jadi aku membuat ini untukmu. Lihat, bintang kecil ini mewakili ibuku. Kuda kecil ini mewakili Ahki. Kemarilah coba ini. Di masa depan, saat aku sibuk, biar bintang kecil dan kuda kecil ini menemanimu. Bagaimana dengan itu? Baiklah, baiklah. Betapa hebatnya pemuda ini. Tahun itu toko kami diakui publik sebagai model penjualan di industri ini. Kami bahkan mendapat tanda kota untuk toko model kami. Sekarang penjualan kami berada di titik terendah dalam perusahaan. Pimpinan umum sangat tidak puas dengan penjualan kami. Masuk ke mobil. Naik. Terima kasih. Kakak Lin. Yuki? Yuki, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak tinggal di rumah saja? Apa rumahku masih ada? Kupikir ini rumah pimpinan umummu. Lihat. Kenapa kamu begitu ragu-ragu? Kita semua satu keluarga. Bukankah rumahku juga rumahmu? Aku masih menyuruh mereka membersihkan kamarmu setiap hari. Kamu bisa kembali ke sana kapan saja untuk tinggal. Terima kasih atas kerja kerasnya pimpinan umummu. Dan juga karena memikirkan saya. Apa yang kamu bicarakan?
Dengar kamu sudah pergi begitu lama dan tidak menelepon saya sekalipun ayahmu, nenekmu dan saya. Semua khawatir tentangmu. Sekarang saya sudah kembali. Jangan biar kalian di luar lagi. Ayo kembali dengan saya dan biarkan nenek melihatmu. Lupakan saja ini. Waktunya untuk bertindak sekarang. Saya tidak akan mengganggu pekerjaan manajer umummu. Kamu adalah Rui Huasi, pekerja keras terkenal. Bagaimanapun, saya pasti akan kembali untuk makan malam saat kamu akan melihat saya saat itu. Mungkin. Saya akan tinggal di rumah sebentar kali ini kamu. Mungkin akan merasa saya menjengkelkan. Yuki, kamu memperlakukan saya seperti orang asing saat berbicara seperti itu. Kamu adalah putra Guanghua, jadi kamu juga putra saya. Meskipun saya ibu tirimu, saya selalu memperlakukan kamu seperti anak kandung saya sendiri. Tentu saja saya harap kamu lebih sering tinggal di rumah, itu akan lebih baik. Dengan pernyataan dari manajer umummu ini, saya akan bisa tinggal untuk jangka panjang. Baiklah, saya tidak akan mengganggu waktumu lagi. Saya akan pergi sekarang. Yochi, saya... Manajer umum mau kamu. tidak mencapai target penjualanmu lagi bulan lalu. Jika kamu tidak mencapainya bulan ini juga, bersiaplah untuk menutup toko ini. Apakah kamu sedang syuting film romantis di Hollywood? Kamu benar-benar harus berjalan 10.000 mil sebelum bisa mengubah hidup menjadi perpustakaan. Pengalaman ini sangat romantis. Jika saya tidak menggunakannya, itu benar-benar sia-sia. Apa yang kamu tulis? Mendokumentasikan bahan-bahan ini. Jangan khawatir, serahkan saja pada saya untuk menemukan James. Bulan lalu saya menulis artikel berjudul Meet 36 Handsome Young Men. Saya akan mulai menulis artikel ini segera setelah romantic saya akan menulis semua tentang kamu dan James dalam cerita ini. Jangan meremehkanku. Tulisanku sedang sangat populer saat ini. James mungkin juga membacanya. Dengan cara ini dia akan bisa menemukanmu, benar kan? Kamu penuh dengan imajinasi. Seharusnya kamu belajar sastra Tiongkok di universitas dulu. Kenapa kamu malah belajar desain perhiasan? Kembali ke topik Gao Jie. Apa kamu tertarik dengan James? Kenapa aku tidak mengumpulkan penggemar bukuku dan meminta malaikat kecil membantu mencarinya? Bagaimana dengan itu? Apakah kamu menggambar James? Tidak, tolong jangan. Tidakkah kamu tahu situasi keluargaku? Bagiku berpacaran akan pada akhirnya menjadi sangat sulit. Gao Jie, kamu terlalu pesimis. Apa masih karena ibumu sakit? Kamu tidak boleh kehilangan harapan dalam cinta karena situasi keluargamu. Cinta itu murni di awalnya. Tapi, seiring berjalannya waktu kamu tetap harus menghadapi apa yang harus kamu hadapi. Jadi aku sudah memikirkannya selama beberapa hari ini. Mungkin surga memiliki penataan terbaik untuk James dan aku menyelesaikan semuanya tepat waktu. Jadi kamu pergi ke pelatihan khusus di Asia Tenggara kan? Kenapa kamu mendaki begitu ganas? Kamu yang lebih lambat aku. Tidak melambat. Ini karena kemarahanmu meningkat. Tidakkah aku mengerti kamu? Jumlah kemarahanmu dan semangat juangmu berbanding lurus satu sama lain. Aku pergi ke toko lama di Jalan Timur, dan aku melihat Mo Zion.
Tidak heran. Sebenarnya aku selalu takut pada Mo Xiun. Terutama setelah kejadian saat kamu berusia 10 tahun. Membuatku merasa seperti aku tidak bisa menganggap remeh wanita ini. Dia menjebak seorang anak hingga kehilangan Ruby Mara yang tabeli keluarga. Dia bahkan membuat keluarga menjual saham mereka untuk melunasi hutang. Itu sangat menakutkan. Saya pasti akan membicarakan ini secara terbuka. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Saya tidak akan pernah melupakan semua yang kamu lakukan. Nenek, kenapa kamu di sini? Jadi kamu masih ingat kalau saya nenekmu? Kamu adalah nenek kandung saya. Kenapa saya tidak mengenalmu? Kamu. Tidak pernah kembali selama 2 tahun. Kamu tidak memberitahu kami saat kamu kembali kali ini kamu. Mungkin masih ingat kalau saya nenekmu. Tapi saya sudah lupa kalau kamu adalah cucu saya. Saya salah, oke? Lihat, bukankah kamu berdiri di sini sekarang? Kamu bisa melihat dengan jelas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cukup. Apa tujuanmu kembali kali ini? Yui bilang kamu membantunya dalam pekerjaannya. Pekerjaan apa ini? Mengenai hal ini kami masih dalam proses. Jadi saya tidak bisa memberitahumu apapun. Ketika dia berhasil, saudara, saya akan memberitahumu nanti. Kalian berdua bersaudara, menyimpan rahasia dari saya. Bagus kamu. Sudah sendiri selama bertahun-tahun sudah. Waktunya untuk memutuskan sesuatu sekarang. Jangan pergi lagi setelah kamu kembali kali ini. Jangan terus bekerja di game panjat tebing lagi. Apa masa depan dari ini? Nenek ini hanya hobi saya. Tapi saya benar-benar tidak berencana untuk pergi lagi. Setelah saya kembali kali ini, saya tidak akan pergi. Saya sudah dewasa. Bagus, pekerjaan apa yang kamu rencanakan? Apa yang saya lakukan sekarang setelah saya tinggal? Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan. Saya akan meminta orang lain untuk membantu memperkenalkanmu. Bagaimana jika saya bilang saya ingin bergabung dengan Rui Hua? Kenapa kamu ingin bergabung dengan Rui Hua? Alasan apa lagi yang bisa ada? Saya juga anggota keluarga Yu. Tentu saja saya juga harus berkontribusi. Apakah sesederhana itu? Saya Tidak bisa benar-benar menyembunyikan apapun darimu. Saya bergabung dengan Rui Hua untuk alasan penting lainnya. Bukan Zion. Apakah kamu masih memikirkan ini? Itu terjadi sudah lama sekali. Mengapa tidak melihat ke depan saja? Kalau bukan karena Mo Xiun ibuku yang akan melakukannya. Setiap kali hal itu terjadi, aku tidak akan pernah melupakannya. Rui Hua adalah merek yang lahir dari keringat dan kerja keras banyak orang. Bukan tempat untuk individu melampiaskan dendam pribadi kamu. Tidak seharusnya bergabung dengan Rui Hua. Jika alasanmu melakukan ini seperti itu, setidaknya kamu takkan bisa lewat begitu saja dariku. Pulanglah untuk makan malam saat festival pertengahan musim gugur. Aku akan pergi. Sebenarnya industri enamel muncul di Tiongkok sangat awal, tapi tetap berada dalam kondisi yang sangat primitif. Di bawah pengaruh kerajinan asing, antara abad ke-11 hingga tahun-tahun awal abad ke-17 seni, enamel mulai berkembang secara perlahan, terutama di pertengahan abad ke-15. Dan seiring terus berkembangnya teknik tersebut, mungkin ini adalah masa paling vitalnya. Perubahan paling penting terjadi pada itu, terutama bergantung pada. Halo, bolehkah saya bertanya di mana letak meja Nyonya J? Di sana meja 3. Seiring terus tumbuhnya. Selama periode transisi ini, pola yang diciptakan. Untuk pola-pola khas, bahan yang paling sering digunakan adalah. Hei, kenapa kamu mengambil ponselku? Apa lucunya bercanda seperti ini pada orang lain? Apa yang telah kita lakukan? Apa kamu sadar bahwa apa yang sedang kamu lakukan privasi identitas individu? Itu. Tak mungkin separah itu, sayang. Kami pikir kamu tampan.
dan ingin mengambil beberapa foto. Lalu menyebarkannya ke lingkaran sosialmu kan? Karena kamu mengenal kami sungguh mengecewakan. Kami bertaruh bahwa kami akan melihat Jika poster ini benar-benar sebuah poster orang hilang. Atau semacam tipuan perpustakaan, aku tidak tahu. Orang-orang masih menggunakan stiker untuk mencari seseorang saat ini. Ini cara yang kuno. Sayang, kamu pikir kamu sedang membuat film ya? Jadi kamu menang dong. Ya, aku menang. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya bahwa aku benar-benar sedang mencari seseorang, maka aku akan menuntutnya sendiri. Apakah kamu benar-benar akan menuntutku? Aku hanya bercanda kok. Apakah ini benar-benar lucu? Aku sedang mencari seseorang yang sangat penting bagiku. Aku minta maaf. Kakek aku pulang. Aku kembali Xiao Jia. Mana ibuku aku? Pergi tidur. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati jangan sampai tanganmu terluka. Baiklah. Tadi siang ibumu tidak sengaja memecahkan pot bunga. Aku ketakutan dan tidak bisa tidur. Untuk membujuknya tidur, aku bilang, aku akan menggunakan pecahan keramik itu untuk membuat perhiasan. Baru setelah itu aku tidur. Tapi dia bilang besok pagi dia harus melihat perhiasan yang dibuat dari pecahan keramik itu. Bisakah perhiasan dibuat dari pecahan keramik? Giok mutiara, kerang permata, dan berlian. Bisa dibuat. Kenapa tidak membuat dari pecahan keramik? Kakek, kamu benar. Setiap bahan, selama itu indah, pasti punya nilai kilau, dan warna keramik menambah keindahan tersendiri. Lagi pula ukurannya bisa disesuaikan sesuai desain. Memang bahan yang bagus untuk membuat perhiasan. Ini benar. Hari ini, aku belajar pelajaran lagi. Kalau begitu bayar uang sekolahnya. Ngomong-ngomong kakek, kalau soal perhiasan, apa yang paling penting? Kenapa tiba-tiba nanya begitu belakangan ini aku? Aku sedang mengalami beberapa masalah dengan desainku. Kurasa desainku terasa dingin, tanpa emosi. Hanya dengan pengetahuan dari buku dan beberapa keterampilan dasar kamu, hanya bisa dianggap sebagai seorang pengrajin. Jika kamu ingin menjadi desainer sejati, kamu harus memiliki aura spiritual juga. Tapi bagaimana kamu membuat perhiasan dengan lebih banyak aura spiritual? Aku tidak mengerti desain profesionalmu, tapi
Dari perspektif pembuatan perhiasan, guruku pernah bilang padaku, apapun yang kamu buat kamu harus menggunakan perasaanmu. Apapun bahannya, teknik pembuatannya, atau skema desain yang kamu gunakan, saat kamu membuatnya kamu harus dengan tulus mencerminkan perasaanmu dalam karyamu. Potongan yang kamu buat dengan hati akan mengandung perasaanmu. Maka ia akan hidup dan memiliki aura spiritual. Ya. Perhiasan dengan perasaan itu hidup. Ini benar. Menyalin karya orang lain tidak akan memiliki perasaan. Sesuatu yang memiliki perasaan tidak bisa disalin juga. Xiao Jie, setiap perhiasan memiliki ceritanya sendiri. Cerita di dalamnya tidak bisa dicuri. Aku mengerti sekarang, kakek. Terima kasih. Bisakah aku melihatnya? Ceritakan padaku tentang idemu. Terakhir kali aku tidak mengerti persyaratan topiknya. Sekarang, aku memilih burung raja udang Asia Tenggara sebagai inspirasi untuk desain. Itu melambangkan akhir badai, kedatangan ketenangan, dan membawa harapan bagi orang yang kita cintai. Untuk batu hiasannya aku menambahkan berlian berwarna dan batu permata berharga. Untuk menampilkan bulu burung raja udang, menggunakan teknik micropave. Direktur C, bagaimana menurutmu? Sangat bagus. Itu lebih baik dari yang kubayangkan. Sayangnya, tebakan sudah berakhir. Tapi aku percaya pada bakatmu. Kamu akan menemukan lebih banyak kesempatan di masa depan. Aku merasa lega saat kamu mengatakannya. Kamu bisa melakukannya. Zion, ya? Aku membuat kue bulan pasta teratai untuk semua orang mencobanya. Mengapa repot-repot? Membuatnya sendiri? Kamu bisa saja membelinya. Tahun lalu, bukankah aku membuat kue bulan segar yang disukai semua orang? Jadi tahun ini aku mengganti rasanya. Aku ingin membangkitkan selera semua orang, agar mereka bisa pulang dan makan banyak. Sebelum makan, jangan lupa minum obatmu. Silakan ambil sendiri. Terima kasih, sama-sama. Oh, aku pulang Yuki. Nenek. Aku pulang Yuki, aku dan ibumu. Baru saja membicarakanmu. Bertanya-tanya apakah kamu akan pulang untuk makan malam festival pertengahan musim gugur. Lihat, kita baru saja membicarakanmu dan kamu langsung datang. Tampaknya kamu masih memiliki rumah di hatimu. Kita semua keluarga. Tentu saja aku harus pulang untuk makan malam. Apa yang aneh? Jarang sekali Yuki pulang. Mengapa kamu tidak duduk di sebelah nenekmu dan habiskan waktu berkualitas dengannya? Duduklah. Ini benar, cepat duduk, sudah waktunya makan malam. Di mana foto-foto ibuku? Di mana foto-foto ibuku? Aku pergi selama 2 tahun dan fotonya sudah disimpan. Bahkan satu foto saja tidak bisa ditinggalkan. Yuki, kamu baru saja sampai di rumah dan sudah marah. Aku yang menyimpan fotonya. Fotonya ada di laci.
Tidak akan lebih baik untuk menaruh yang ada di sini? Tidak tampak seperti. Semua orang telah lupa tentang ibu saya sudah. Apakah Anda memiliki masalah dengan saya? Nenek, saya tidak memiliki masalah dengan Anda. Saya memahami dengan jelas. Siapa yang menaruh gambar? Yuki tidak masalah. Siapa yang menaruh gambar The Tar Painting? Hal bagi Anda adalah melepaskan masa lalu. Tidak ada di as yang lupa. Ibu-ibu Anda. Dalam semua tahun ini. Bagi mereka yang telah berlalu. Kami memegangnya dalam hati. Dan bagi mereka yang masih Harus berdampingan satu sama lain. saya kira. Jika ibu Anda hidup dia. Ingin Anda melihatnya juga. Ya, saya orang yang tidak tumbuh. Dan melanjutkan harus mempelajari lebih lanjut dari manajer umum. Manajer umum mau dapat bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi bahkan setelah semua insiden. Manajer umum mau bekerja keras. Dan berkontribusi banyak setelah berkunjung ke keluarga saya. Manajer umum mau, jika saya salah mengenai hal lainnya, tolong beritahu saya dan saya akan mengubah pikiran. Yuki, bagaimana Anda berkata hal itu? Jangan pegang. Ada dendam terhadap Anda. Saya hanya berharap Anda tinggal aman di luar sana. Ketika Anda punya waktu, Anda dapat pergi ke rumah untuk mengunjungi semua orang, termasuk nenek Anda. Kak cantik gak? Mengapa Anda menelepon dia? Manajer umum mau di rumah? Tidak bisa Anda menelpon bibinya? Tidak, Anda menyebut ini. Kapan Anda kecil? Mengapa Anda menjadi lebih kekerasan saat Anda makin tua? Benar seperti yang Anda katakan. Dulu waktu aku masih kecil aku memanggilnya tante. Mengingat usiaku dan posisi manajer umummu. Bagaimana berani-beraninya aku memanggilnya tante, begitu saja? Ibu tidak apa-apa. Sebenarnya, Aku sangat sibuk dengan pekerjaan. ketika Yuki masih kecil aku tidak merawatnya dengan baik. Bukan ibunya. Yuki, anggap saja semangkuk sup ini sebagai permintaan maafku. Manajer umummu akan secara pribadi membawakan sup untukku. Berani-beraninya aku mengeluh? Oh Ci, tante sedang jujur padamu dia. Tidak punya anak sudah. Sulit baginya juga selama ini. Kamu Sekarang sudah dewasa kamu. harus memperlakukan orang dengan toleransi dan pengampunan. Bukankah akan lebih baik? Kalau kamu memanggilnya tante, agar keluarga ini harmonis? Apakah begitu sulit bagimu untuk memanggilnya tante? Apakah Siniwa orang menangiku untuk makan malam? Sangat terlambat ke rapat terakhir. Aku minta maaf. Oh, anakku yang manis sudah pulang. Kamu terlihat semakin tampan. Aku baru saja membawa pulang sebotol anggur yang enak. Ayo sebagai ayah dan anak kita minum bersama. Lihat statusmu sekarang. Apakah ini seharusnya perilaku seorang ayah? Apa-apa yang terjadi, kita tidak bisa minum. Pada hari libur, Ini rumah. Bukan bar. Apakah kita masih terlihat seperti keluarga? sejak paman pulang ke rumah, kita Siniwa sudah di sini. Nenek, kenapa kita tidak mulai makan malam? Oke, berhenti membuat masalah. Duduk dan makan malam. Makan malam, makan malam. Di sini jangan marah nenek. Saudaraku semua. Jangan lupakan bahwa kamu adalah orang yang berstatus. Kamu punya istri dan seorang anak. Jika kamu tidak peduli dengan perasaanku, maka Setidaknya pikirkan perasaan Aki. Apa yang kamu tahu? Apa yang kulakukan disebut bagaimana bersosialisasi? bisa kamu mengarang omong kosong Kamu seperti sangat itu? kasar. Guanghua, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Dia meninggalkan dokumennya di mobilku. Aku Datang untuk memberikan dokumen-dokumennya. Xiao Yun, Kamu benar-benar cocok bersama. segalanya terlihat begitu normal betapapun kasarnya itu. Sebenarnya, alasan posisiku lebih tinggi darimu di tempat kerja Adalah karena aku mendapatkannya melalui kerja keras. Adapun Guanghua, dia yang tanpa malu-malu mengejarku itu. tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, kamu Harus bisa mengendalikan suamimu. Jika tidak punya, setidaknya kendalikan mulutmu. dia. Keluar. Sudah cukup apa yang kamu lakukan? Aku beradahu, kamu ini aku. Tidak mencintaimu sejak awal aku. Dipaksa untuk menikahimu. Karena ibuku. Setelah kekacauan yang dia buat.
Bayar Kuberdahu sekali lagi. Jangan berpikir kamu bisa mengendalikanku dengan sebuah sertifikat pernikahan. Keluar, Ibu. Ku. Aku tahu apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Tapi begitulah cara. Keluarga ini, selama beberapa tahun terakhir. Jangan terlalu serius menanggapinya. Kita, keluarga juga kok. Gimana dia bisa? Iya, walaupun aku nggak setuju dengan apa yang nenekku lakukan, aku mengerti alasan dia. Dari sudut pandang pendiri Rui Hua leluhur. Kami, yang bikin Rui Hua sendiri. Jadi dalam arti tertentu mereka, mungkin lebih penting. Dibanding anak-anak mereka. Nggak ada yang bisa gantiin Mo Ziun di perusahaan. Dia lebih penting dari siapapun. Jadi kalau nenekku agak berat sebelah ke dia, kamu bisa ngerti itu. Nenekku cuma pengen cari penerus yang punya visi sama dan kualitas. Baguslah kalau ngerti ini. Makanya nenekku nyuruh aku belajar dari Mo Ziun selama beberapa tahun ini. Karena kejadian beberapa tahun lalu nenekku masih punya prasangka sama kamu. Jadi kalau kita mau reformasi Rui Hua dan masukin darah baru ke perusahaan tua, nggak bakal semudah itu. Kita harus kerja lebih keras. Sudah, jangan khawatirin nenekku. Panggil aja tante kalau dia mau. Kalau enggak, kamu malah mendorong nenekku ke sisi Mu Ziun. Aku mau ke Makau buat kerja. Kasih aku 50.000. Aku nggak punya uang. Jangan gitu dong. Aku kenal kamu, klaim kamu mungkin berhasil sama mamaku, tapi nggak sama aku. Beneran mau kerja? Bukannya kamu ke Makau cuma buat bersenang-senang? Kamu memalukan. Malu? Malu apa? Kalau aku pakai uang keluarga buat ngurus bisnis keluarga. Malu apa sih? APA, uang kecil ini mulai mengganggumu sekarang. Jangan berlebihan Yu Guanghua. Berlebihan? Apakah lebih buruk dari anakku yang kehilangan semua rubi yang dibeli perusahaan? Dalam kemarahannya ibuku mengirim Ahki untuk belajar di luar negeri. Aku puas menghilangkan duri di matamu. Anakku tidak mengakuiku sebagai ayahnya. Bagus. Aku akan memperlakukan pernikahanku denganmu seperti aku menyewa seorang sekretaris. Aku hanya bermaksud menekan-nekannya dan memberinya pelajaran. Untuk apa yang kulakukan dulu, agar dia tidak terus melawanku dalam segala hal. Malahan kamu seperti ayahnya, untuk melunasi utangmu diam-diam, mencuri dan menjual rubi itu. Hampir membuat perusahaan kehabisan modal. Pada saat itu, ini memaksa kami untuk menjual saham K2Wesian. Dia menyebabkan krisis besar. Dan sekarang dia akan member Hu Yuchi. Oke, ceritakan semuanya pada ibumu. Lihat apakah ibumu bisa memaafkanmu. Kamu dan aku berada di perahu yang sama sekarang. Jika ada kesalahan, kita harus menanggungnya bersama. Tidak perlu membuat garis pemisah. Apa yang kamu lihat? Mengernyit bisa menyebabkan kerutan baru. Tidak akan terlihat cantik nanti. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak memberikannya padaku, tidak bisa mendapatkannya sendiri kecuali untuk memberi makan dan pakaianku sendiri. Benar. Untuk diingat, setiap sen di kantongmu
adalah milik Rui Hua. Kamu juga tidak bisa punya bayi uang ini akan menjadi milik anak saya cepat atau lambat. Saya mendesak Anda untuk meningkatkan sikap Anda sedikit. Selamat datang. Saya tidak perlu memperpanjang sewa untuk toko di Jalan Timur. Tutup saja dan ambil uang Anda kembali. Manajer umum tidak puas, tetapi dia mencapai target penjualan bulan lalu. Juga Yuki kembali. Disinilah ibunya bekerja. Jika kita benar-benar menyelesaikan ini, Apakah kamu akan mendengarkan saya? Atau dia sudah selesai. hampir seperti itu. Direktur Zhou, saya ingin memberikan saran sebagai penutup. Karena desain Ruby berbentuk hati telah dikonfirmasi. Untuk kompetisi desainer kreatif tahunan tahun ini saya merekomendasikan perusahaan untuk membuat Ruby yang dibelinya. Di Asia Tenggara tersedia untuk Wendy untuk masuk ke kompetisi. Kuda yang baik harus memiliki pelana yang baik kami. Dapat kemudian yakin akan sukses. David Camus. Tampaknya lebih memperhatikan partisipasi Wendy Ho dalam kompetisi dibandingkan bosnya. Langsung saja kamu juga tahu bahwa kami di operasi selalu sangat mendukung tugas di Departemen Desain. Tapi tingkat perhatianmu pada Departemen Desain Benar-benar melebihi harapan saya. Saya telah meninjau desain yang kamu Ajukan kali ini. Saya memberi Wendy nilai tertinggi. Bisakah kamu yakin bahwa desainnya adalah yang terbaik di seluruh perusahaan? Itulah kenyataannya. Aku tidak menentukan peringkatnya sendirian. Sinilah orang yang duduk di sini telah melakukan pertimbangan dan diskusi yang mendalam. Pendapat terakhir dari semua orang adalah desain Wendy adalah yang terbaik dari semua desainer. Di sini, maka lihatlah desain ini dan beritahu pendapatmu. bagus. Terima kasih. Apa pendapatmu tentang desain ini? Tidak buruk. Baik dalam ekspresinya Tentang subjek, atau dalam konsep kerajinan aku. merasa sangat puas. Ini mencapai kualitas elegan. Tapi tidak mengorbankan perasaan emosi yang kuat. Jika Desainer yang baik seperti ini diabaikan. aku pikir itu akan sangat disayangkan. Ini adalah draft desain terbaik bulan lalu. Desain ini benar-benar bagus. Ya, aku juga merasa bahwa Diane Jocelyn sangat inovatif. Bukankah kita punya tebakan internal beberapa hari yang lalu? Aku sudah memeriksa semua entry. Sebagian besar cukup biasa, tapi mengabaikan desain yang bagus ini. Bagaimana kamu melakukan penilaian? Ya, tapi desain ini disampaikan setelah batas waktu tebakan internal. Jadi, Apa tujuan sebenarnya? Dari tebakan internal kita, menemukan desain yang bagus bukan? Jangan biarkan proses yang tidak berarti. Menghancurkan desain yang bagus. Aku tidak ingin melihat Kejadian seperti ini terjadi lagi. Aku tidak mengerti bahwa selama evaluasi internal kita kenapa kita tidak memilih desain yang lebih bagus. Aku berharap semua yang ada di sini bisa sepakat bahwa kita harus lebih profesional dan hati-hati. Mewakili perusahaan kita, berarti mewakili merek kita. dan citra perusahaan Dewan, menginginkan sesuatu yang tanpa risiko. Aku Sekarang mengumumkan bahwa Jocelyn akan mewakili perusahaan kita. dalam kompetisi kali ini. bagus. Jocelyn, kabar baik tentang Kompetisi desain perhiasan tahunan Ingenuity. Ada apa? Hei hei hei. Haruskah kamu berbisik? ketika kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Dewan, direksi baru saja memutuskan untuk mengizinkan Jocelyn mewakili perusahaan kita. Apa? Aku? Selamat.
Apakah ini benar? Apakah mereka memintaku untuk ikut kontes? Apakah kamu mau itu? Kalau begitu silakan. Semoga beruntung. Jadi kenapa ini begitu mengejutkan? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa keputusan perusahaan benar-benar adil. API yang perlu kamu adalah bekerja keras dalam persiapan malam ini. Apakah ada? Maaf, biarkan aku menjawab telepon ini. Tunggu sebentar. Bensin? Selamat datang. Gauji aku tidak tahu harus berbuat apa. Ada masalah besar. Datang dan bantu aku. Tangguh Gauji, apakah kita benar-benar akan bertengkar? Dia meminjam 50.000 yen darimu dan kamu memberinya keanggotaan di gym panjat tebing. Lalu tiba-tiba dia memutuskan untuk putus. Dia tidak punya uang untuk membayarmu kembali. Bagaimana ini bisa benar? Harus bantu kamu mempertahankan keadilan. Ayo pergi. Ini contoh set uniform untukmu. Menurutku, analisisnya sangat akurat. Gadis zaman sekarang peduli, baik kulit maupun penampilan mereka. Setelah dengar saranmu aku, mulai promosi ini. Sekarang mereka sudah selesai panjat tebing. Bisa mencoba masker wajah uniform gratis. Dengan begitu, keanggotaan kita akan bertambah. Lihat ini. Terima kasih pelatih. Dengan senang hati. Oh, ngomong-ngomong, aku agak bingung dengan display masker wajahmu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang itu. Yuchi, aku masih punya beberapa murid di sana. Kamu bisa urus ini. Mari bahas di dalam. Ayo pergi. Lihat itu. Dia di mana? Tapi hanya dia. Hei, kamu yang pinjam 50.000 yuan dari Chen Binzen kan? Ada juga biaya keanggotaan gym kamu. Harus bayar hari ini. Kalau kamu laki-laki datang ke sini untuk membersihkan ini. Siapa ini? Kamu gila? Aku kenal kamu. Kalau kamu tidak turun, aku yang naik. Kembalikan uangku bodoh. Turun. Jangan naik Gauji. Hati-hati. Ini berbahaya. Hati-hati Gauji. Jocelyn. Kamu benar-benar. Kita bertemu lagi. Akan membawamu ke suatu tempat. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Ini kebetulan, ini kebetulan. Biarkan aku bantu kamu pakai sepatu dulu.
Terima kasih. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Apakah tanganmu sudah lebih baik? Ya, tanganku sudah sembuh. Dokter bilang teknik untuk menyembuhkannya sangat bagus. Oh iya, perlindunganmu aku. Tidak tahu di mana pikiranku. Sudah lama sekali, dia jelas sudah pergi. Untungnya aku menemukan bantuan untuk menyelamatkan kita. Kalau tidak, mungkin aku tidak bisa kembali. Apa yang kamu katakan? Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku dengar kamu pingsan setelah menemukan bantuan untuk kita. Aku tidak bisa menemukanmu meski sudah berusaha keras. Rumah sakit bilang kamu pergi dengan cepat. Legalah, kamu baik-baik saja. Awalnya aku ingin membawa orang untuk menyelamatkanmu. Tapi mungkin aku kehabisan tenaga dan pingsan. Tapi, aku juga baik-baik saja sekarang. Aku penuh semangat, dan aktif atau penuh energi dan antusiasme. Baguslah, kamu baik-baik saja. Kapan? Kamu kembali? Kapan kamu kembali? Aku pikir, setelah lama tidak bertemu pertemuan, kita akan memudar. Aku benar-benar tidak menyangka ada pemahaman diam-diam antara kita. Ini pasti takdirkan. Maaf. Halo kakak. Moziun menutup toko lama, TE Street. Mereka sudah mengirim pekerja membongkar meja-meja. Oke, aku mengerti. Tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Apa yang terjadi? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu sekarang. Tunggu saja aku di sini. Aku pasti akan kembali. Tunggu aku. Kamu mau pergi kemana? Perhatikan waktu. Dia apa yang kalian lakukan? Berhenti. Apa yang kamu lakukan, Li Bingchen? Yuchi. Kami hanya menanggapi permintaan perusahaan untuk menutup toko yang gagal. Permintaan dari perusahaan. Kurasa itu permintaan Moziun sendiri kan? Yuki, tolong pahami. Kesulitan yang kami hadapi sebagai bawahan. Posisiku terlalu kecil untuk melanggar perintah bos. Mungkin kamu bisa tanya ke presiden. Apa kamu mencoba mengancamku dengan nenekku? Aku tidak berani, aku tidak berani, aku tidak berani. Di mana foto ibuku? Foto itu. Aku tidak terlalu memperhatikan. Semua barang berharga sudah diambil. Yang tidak terpakai masih ada. Kamu mungkin ingin mencarinya. Apa yang kalian lakukan cepat? Maaf sudah, waktunya tutup. Biar ku katakan, jika kamu tidak batalkan keanggotaan bajingan ini, akan kembali lagi besok. Aku sangat marah. Ayo Gauji, aku akan tunjukkan apa yang akan kulakukan besok. Bagaimana jika aku kembali duluan? Aku ingin menunggunya di sini. Dari mana, oh? Aku hampir lupa. Siapa pria yang menyingkirkanmu? Itu James. Ya Tuhan, kamu akhirnya bertemu James di sini. Aku kehilangan akal selama pertengkaran dan bahkan melewatkan James yang legendaris. Oke, aku akan menunggu bersamamu juga ada. Nggak perlu begitu kamu. Harusnya pulang lebih awal aku. Nggak tahu kapan dia bakal balik. Gimana kalau dia nggak balik? Tentu aja dia bakal balik. Kamu nggak mau update media sosialmu? Kalau kamu nggak update bakal nyari kamu. Jangan ganggu orang yang hidupi dan memakaikan baju buat kamu. Pulang cepetan. Jadi aku duluan ya. Hati-hati. Telepon aku kalau ada apa-apa. Selamat tinggal.
Kamu ngapain? Gimana bisa kamu memperlakukan orang yang nyelamatin hidup kamu seperti ini? James, kenapa tanganmu? Bagus. Maaf. Udah bikin kamu nunggu lama. Dalam hujan deras begini. Kalau kamu udah pergi, aku nggak bakal bisa ketemu kamu. Apakah kamu gak bakal pergi biarpun hujannya deras? Aku tahu kamu pasti bakal balik. Waktu itu aku duluan yang pergi. Kali ini aku nggak mau kelewatan lagi aku. James, ada apa? Aku senang kamu masih di sini. Aku senang kamu masih mau nungguin aku. Aku janji sama kamu. Kayak waktu kita di hutan hujan. Biarpun aku nunggu lama. Aku tahu kamu bakal balik kayaknya. Satu-satunya alasan aku ke Asia Tenggara adalah buat ketemu kamu. Bukan buat batu permata. Biarpun batu permata itu bagus, selalu ada yang lain. Tapi buat aku satu-satunya orang yang mau percaya dan nungguin aku adalah kamu.
Atau nungguin satu sama lain lagi? Oke, Terima kasih. Ini mama aku. dia kelihatan cantik banget waktu masih muda. Dia meninggalkanku saat dia masih terlalu muda. Sore ini dia pergi ke tempat di mana dia dulu bekerja. Aku dulu suka bermain di sana. Tapi tempat itu dibongkar hari ini aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Jangan seperti itu aku. Hanya bisa menonton semuanya terjadi dan tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak peduli apa yang terjadi. Jika ibumu melihat keadaanmu sekarang, dia akan sangat sedih. Kamu bisa meninggalkanku di sini. Rumahku berada di gang seberang jalan. Aku menyimpannya. Itu terletak di gang seberang jalan. Berikan aku ponselmu. Ini nomor ponselku ini. Akan lebih mudah untuk tetap berhubungan mulai sekarang. Kemudian aku akan pergi. Kamu masih belum memberitahuku namamu. Aku Gauji kamu. Hanya bisa tahu betapa mulia dan murninya setelah salju mencair. Aku Yuki Ah. Dedaunan musim gugur terlihat lebih merah dari bunga bulan Februari dan air yang mengalir deras pada ketinggian 3000 kaki. Aku hanya bisa merespon seperti ini.